Halo, kamu mungkin pernah dengar kata relasi. Nah, di video ini kamu akan belajar tentang apa itu relasi, domain, kodomain, dan ring suatu relasi, dan cara penyajian relasi. Relasi itu apa sih? Relasi itu hubungan. Secara khusus pada matematika, relasi merupakan hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan yang lainnya. Himpunannya kayak gimana, Kak? Yang gimana aja boleh, asalkan bukan himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh nih, Andre, Rita, dan Kakak itu saling berteman. Hubungan pertemanan mereka ini termasuk relasi. Andre berteman dengan Rita dan Kakak. Rita berteman dengan Andre dan Kakak. Begitupun Kakak, berteman juga dia dengan Andre dan Rita. Kan mereka sudah saling kenal. Berarti relasinya itu antara himpunan yang anggotanya adalah Andre, Rita, dan Kakak, kasih aja ke nama himpunan A, ke himpunan itu sendiri. Dengan aturan relasinya adalah berteman dengan. Atau contoh lain, kamu dengan alat yang kamu gunakan untuk menonton video ruang guru ini. Itu juga relasi. Lengkapnya bisa kita bikin relasi antara himpunan 5 siswa di kelas kamu dengan himpunan alat untuk nonton video. Misalnya kayak gitu. Himpunan yang pertama berarti himpunan 5 siswa di kelas kamu. Kakak ngarang aja nih namanya. Maaf ya kalau nama kamu nggak ada di dalamnya. Kita namain aja himpunan A, yang anggotanya Al, El, Dul, Aul, dan Adul. Terus, himpunan keduanya, himpunan B misalnya, adalah himpunan alat untuk nonton video. Anggotanya misalnya handphone dan laptop. Nah, bisa kita pasangin tuh anggota himpunan A dan B sesuai dengan relasinya. Kakak definisikan relasinya kayak gini ya. Al dan El nonton video pakai HP. Dul nonton pakai keduanya, kadang pakai HP, kadang juga pakai laptop. Kemudian, Aul cuma nonton pakai laptop. Nah, si Adul nih nontonnya pakai smart TV. Nggak ada nih di himpunan B. Ya udah, berarti nggak punya pasangan. Jadinya kayak gini. Contoh lagi, relasi bahkan bisa sesederhana satu berelasi dengan dua. Udah jadi relasi tuh. Relasinya apa? Bisa jadi kurang dari atau setengah dari. Kamu bisa deskripsikan sendiri apa aturannya. Atau ya udah, dibilang aja relasi antara himpunan yang anggotanya satu dan himpunan yang anggotanya dua. Boleh. Misal, A itu adalah himpunan yang anggotanya satu. B itu adalah himpunan yang anggotanya dua. Anggota himpunannya cuma satu-satu nih. Nggak apa-apa, asal bukan himpunan kosong. Relasinya adalah kurang dari. Bisa dipasangkan nggak himpunan A ke B? Bisa ya, satu aja pasangannya. Satu kurang dari dua. Kalau relasinya itu lebih dari, nggak ada pasangannya dong. Ya nggak apa-apa, berarti tidak ada relasi dari A ke B. Oke, diketahui A himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 5. B himpunan bilangan ganjil dari 1 sampai 5. Relasi A ke B adalah memiliki faktor. Nah, pasangan dari 3 pada himpunan A siapa tuh? Jawabannya adalah yang A. Himpunan A anggotanya siapa aja sih? Bilangan bulat dari 1 sampai 5. Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus, himpunan B. B itu himpunan bilangan ganjil dari 1 sampai 5. Berarti 1, 3, dan 5. Nah, faktor dari 3 apa aja tuh? 1 dan 3 ya. 1 dan 3 ada semua di himpunan B. Berarti 3 akan berpasangan dengan 1 dan 3. Kalau gitu, mana yang tepat untuk relasi ini? Jawabannya adalah A lagi. Tinggal pasangin aja setiap anggota A ke B. 1 faktornya itu 1 aja. 2 faktornya adalah 1 dan 2. Berarti cuma bisa dipasangkan dengan 1 karena 2-nya nggak ada di himpunan B. Kemudian 3 berpasangan dengan
1 dan 3. 4 berpasangan dengan 1 aja, dan 5 berpasangan dengan 1 dan 5. Ingat ya, 1 itu faktor dari semua bilangan, makanya yang B salah. Lagi ya, jawabannya adalah yang B. Perhatikan, 1 itu kuadrat dari 1. 4 kuadrat dari 2 juga benar. 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, dan 25 kuadrat dari 5. Benar semua ya? Dan semua anggota P-nya punya pasangan. Kalau yang A, hati-hati. Ada 1 yang tidak lebih dari 1. Berarti 1 nggak punya pasangan. Lanjut, kita kenalan sama domain, kodomain, dan range suatu relasi. Misal, relasinya dari himpunan A ke B. Nah, domain atau daerah asal itu himpunan yang anggotanya adalah anggota A yang memiliki relasi dengan B. Dengan kata lain, anggota domain itu anggota A yang punya pasangan di B. Nah, kalau kodomain atau daerah kawan itu sama aja dengan himpunan B. Terus, range atau daerah hasil itu himpunan yang anggotanya adalah anggota B yang memiliki relasi dengan A. Dengan kata lain, anggota range itu anggota B yang dipasangkan dengan A. Oke, coba dari contoh-contoh sebelumnya kita tentukan nih domain, kodomain, dan range-nya. Pertama, untuk relasi antara himpunan 5 siswa di kelas kamu dengan himpunan alat yang digunakan untuk menonton video. Kayak gini. Berarti anggota domainnya siapa aja nih? Anggota domainnya adalah Al, El, Dul, dan Aul. Adul gimana nasibnya, Kak? Gagal dia jadi anggota domain. Karena nggak punya pasangan atau relasi di B. Ingat ya, domain atau daerah asal itu himpunan yang anggotanya adalah anggota A yang memiliki relasi dengan B. Sekarang, kodomainnya siapa aja nih? Ingat ya, kodomain atau daerah kawan itu adalah himpunan B. Berarti anggota kodomainnya ya sama dengan anggota B, yaitu handphone dan laptop. Lanjut, kita tentukan range-nya. Range itu tadi apa? Anggota B yang dipasangkan dengan A. Siapa aja tuh? Ternyata semua anggota B dipasangkan dengan A nih. Maka anggota range-nya adalah semua anggota B, yaitu handphone dan laptop. Untuk contoh kedua, coba kamu tentukan anggota domainnya. Jawabannya adalah yang A. Karena setiap anggota himpunan A punya pasangan dengan anggota himpunan B. Ya berarti semua masuk anggota domain. Kalau yang B itu adalah kodomainnya karena sama dengan anggota B. Terus anggota range-nya siapa aja? Jawabannya yang B. Kebetulan semua anggota B dipasangkan dengan A nih. Maka anggota range-nya sama dengan anggota B, yaitu 1, 3, dan 5. Lanjut, kalau relasi yang ini tadi gimana? Jawabannya adalah yang A. Anggota himpunan A nggak ada yang punya pasangan dengan anggota himpunan B. Berarti tidak ada anggota untuk domainnya, sehingga domainnya adalah himpunan kosong. Kalau kodomainnya, ingat, sama dengan himpunan B ya. Berarti anggota kodomainnya ada, yaitu 2 aja. Dan untuk range-nya, karena nggak ada juga nih anggota B yang dipasangkan dengan A, maka range-nya juga himpunan kosong. Relasi itu bisa disajikan dalam beberapa cara. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Dan yang ketiga adalah himpunan pasangan terurut. Kakak kasih contoh ya. Kakak punya relasi dari himpunan A ke B. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B anggotanya adalah 1, 3, dan 5. Relasi dari A ke B adalah memiliki faktor. Dari 3 cara ini, kamu mau belajar yang mana dulu nih? Diagram panah, diagram kartesius,
himpunan pasangan terurut atau mau lanjut aja? Maaf ya, kamu harus update dulu aplikasinya. Sekarang kakak nanya ya. Jawabannya adalah yang A. 2 berpasangan dengan 3, 4, 5, dan 7. Jadi ada 4 titik tuh di lurusnya 2. Terus 5 berpasangan dengan 7. Berarti titiknya di sini. Dan 6 berpasangan dengan 7 juga. Titiknya ada di sini. Cek, udah sama belum banyaknya panah dengan banyaknya titik? Udah sama-sama 6 ya, lengkap nih berarti. Hati-hati kebalik ya, domainnya ditaruh di sumbu X dan kodomennya ada di sumbu Y. Berarti kalau pasangan terurutnya yang mana? Jawabannya yang A. Urutan nulisnya domain dulu baru ringsnya. 2 berpasangan dengan 3, berarti ditulis 2,3. 2 berpasangan dengan 4, ditulis 2,4. 2 juga berpasangan dengan 5 dan 7, berarti ditulis 2,5 dan 2,7. 5 berpasangan dengan 7 ditulis 5,7 dan terakhir 6 berpasangan dengan 7 ditulis 6,7. Kalau gitu, diagram kartesius dari relasi ini yang mana? Jawabannya adalah yang B. Ini tadi kakak balik aja relasinya dari himpunan R ke himpunan G. Jadi jelas ya, hati-hati dalam memasangkan domain dulu baru ringsnya. Karena relasi dari A ke B nggak selalu sama dengan B ke A. Oke, balik lagi ke relasi dari R ke G ini tadi. Manakah anggota domain yang kalau digambarkan pada diagram panah akan bercabang? Jawabannya yang A. Panah pada anggota domain bercabang ya. Berarti untuk anggota domain tersebut, anggota rings yang jadi pasangannya lebih dari satu kan? Berarti anggota R apa G yang lebih dari satu? Anggota G-nya. Sehingga dapat ditandai dengan untuk satu anggota R ada lebih dari satu anggota G, yang akhirnya pada diagram kartesiusnya berjejer secara vertikal. Kayak gini nih. Jadi, anggota domain yang bercabang adalah 2. Dapatkah kalian temukan anggota rings yang kalau digambarkan pada diagram panah juga bercabang? Jawabannya adalah yang C. Nah, kalau anggota ringsnya yang bercabang, berarti ada beberapa anggota R yang menuju pada satu anggota G. Sehingga titik-titiknya berjejer secara horizontal seperti ini nih. Jadi, anggota rings yang kalau digambarkan pada diagram panah juga bercabang adalah 7. Kalau kita gambar nih diagram panahnya, jadinya gini. Nah, terlihat ya, domain yang bercabang itu 2, kalau ringsnya yang bercabang itu adalah 7. Terus kalau dinyatakan dengan himpunan pasangan terurut, misal kakak kasih nama himpunannya P. Tandanya apa tuh anggota domain yang kalau digambarkan pada diagram panah akan bercabang? Ya, prinsipnya sama aja. Ada satu anggota domain yang dipasangkan dengan beberapa anggota kodomain kan ya? Ya cari aja di pasangan terurutnya yang suatu anggota domainnya ditulis beberapa kali. Berarti yang di depan ya, kayak ini nih. 2 ditulis 4 kali tuh. Berarti di 2 akan ada 4 panah atau 4 cabang. Kalau yang bercabang itu kodomainnya, berarti lihat yang belakang. Yang ditulis lebih dari satu kali siapa? 7 ini kan? Jadi di 7 ini akan terpasangkan oleh beberapa anggota domain. Kayak gitu. Oke, itu dia materi tentang relasi. Jadi kamu udah tahu nih, relasi itu apa? Domain, kodomain, dan ring suatu relasi, serta cara penyajian relasi. Ada 3 ya, diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan terurut. Nah, selanjutnya kamu akan belajar tentang relasi khusus, yaitu fungsi. Yuk lanjut!